Judul firman Tuhan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini, judulnya adalah He is coming soon atau Dia datang segera, atau Yesus akan datang segera. Ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada saudara dan saudari dan bahkan kepada diri saya sendiri. Jika seandainya saat ini Yesus berdiri di hadapan saya, Yesus berdiri di hadapan saudara dan saudari, dan bertanya kepada kita masing-masing yang hadir pada saat ini dalam ibadah ini. Yesus bertanya, apakah kamu mengasihi saya? Apakah kamu mengasihi saya dan rindu untuk bertemu dengan saya? Apakah kamu begitu mencintai saya sehingga kamu ingin cepat-cepat bertemu dengan saya? Kira-kira kalau seandainya Yesus bertanya hal itu, apakah yang akan menjadi jawaban kita? Apakah kita akan menjawab, ya Tuhan saya sayang banget sama kamu, sehingga saya nggak sabar lagi bertemu dengan kamu. Kira-kira apa yang akan menjadi jawaban saya dan saudara jika seandainya hal itu ditanyakan kepada kita pada pagi hari ini? Sebelum saya memulai firman Tuhan, saya ingin kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa saat ini kami semua yang hadir pada saat ini datang menghampiri tahta hadirat-Mu Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, pada saat ini Tuhan dimanapun kami berada, kami sedang berdiri dan sedang menghadap Raja dari alam, pemilik alam semesta ini. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, ingatkan kami Tuhan bahwa hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Dan yang kami mohon Tuhan, meskipun kami terpisah jarak dan mungkin juga waktu Tuhan, tapi Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Karena Engkau berjanji, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Engkau hadir di sana. Berikan Roh Kudus-Mu pada hamba-Mu yang akan berbicara, dan kepada kami semua yang mendengar. Tuhan, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, karena kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada sebuah cerita yang datang dari Romania. Jadi mungkin kalau kita sama-sama lihat dalam catatan sejarah, pada tanggal 4 Maret 1977, maka kita akan menemukan salah satu gempa bumi yang terjadi di Romania. Jadi kalau kita lihat dalam catatan sejarah, gempa bumi yang terjadi pada tanggal 4 Maret tahun 1977 ini adalah salah satu gempa yang cukup besar, bahkan jika dinilai dalam skala dunia. Jadi gempa ini adalah gempa yang cukup besar dan cukup hebat jika bahkan diukur dari skala dunia. Dan dalam gempa yang terjadi di Romania, tepatnya di Bukares ini, dikatakan bahwa ada sekitar 1.578 jiwa yang hilang dalam gempa ini, atau yang meninggal dalam gempa ini. Bahkan sekitar 11.321 orang yang luka-luka pada saat gempa ini. Dan katanya ada sekitar 90% katanya fasilitas-fasilitas yang rusak di kota ini. Jadi kita bisa bayangkan ya, dari 100% fasilitas, 90% rusak. Jadi begitu besarnya lah gempa yang terjadi pada saat itu. Dan cerita ini datang dari keluarga yang pada saat itu tinggal di Romania. Dan kesaksian ini saya dengar dari anak daripada anak keluarga inilah yang menceritakan tentang kesaksian ini kepada waktu itu saya dengar. Jadi keluarga ini adalah keluarga yang istilahnya memiliki 2 orang anak lah, 1 anak cowok dan 1 anak cewek. Nah, pada saat kejadian ini terjadi, mereka tepatnya pada saat itu baru pulang dari Vesper. Jadi baru pulang dari Jumat malam, kemudian baru sampailah di apartemen. Jadi mereka tinggal di apartemen di lantai yang keempat pada saat itu. Jadi mereka baru pulang, biasalah Vesper itu kan ibadah buka sabat. Mereka berkumpul di gereja dan pulang ke rumah masing-masing udah pasti selesainya malam. Jadi ketika mereka sampai di apartemen, mereka lagi siap-siap untuk persiapan mau tidur lah. Tetapi pada saat mereka sedang siap-siap, tiba-tiba gempa ini terjadi. Jadi gempa ini begitu hebat, apartemen itu
Goyang sana, goyang sini, kemudian bahkan katanya pianonya pun agak sedikit goyang karena begitu hebatnya lah gempa yang terjadi pada saat itu. Nah, pada saat hal ini terjadi, ibunya atau istrinya pada saat itu dalam kondisi panik. Jadi dia mulai panik, aduh dia langsung bilang, Tuhan ampuni dosa saya, ampuni dosa saya, ampuni dosa saya, karena begitu paniknya. Nah menariknya terjadi pada saat itu, suaminya berkata kepada istrinya, sayang katanya, udah telat lah kalau mau bilang ampun sekarang. Harusnya udah dari sebelum-sebelumnya kamu udah minta ampun, sambil ketawa dan bercanda pada saat itu. Kemudian gak lama setelah itu, suami ini langsung bernyanyi. Langsung bernyanyi lagu Padamu Batu Jaman. Jadi dia langsung nyanyi, Padamu Batu Jaman. Dia bernyanyi seolah-olah tidak ada sesuatu hal yang berbahaya yang sedang terjadi dalam dia. Dan kedamaian itu begitu tidak tergoyahkan meskipun situasi di samping dia sedang dalam kondisi yang berbahaya. Sehingga istrinya ini bertanya kepada suaminya. Dia bilang, Papa, sayang katanya, kenapa kamu masih bisa bernyanyi katanya dalam kondisi seperti ini? Suaminya ini menjawab, ya saya buka mulut dan lagu itu langsung keluar katanya dari mulut saya. Bahkan dia mengutip dari buku Mazmur lebih jauh lagi, dia berkata bahwa meskipun 10.000 lebah jatuh dan 10.000 lebah jatuh di sebelah kananku katanya, jika Tuhan mau kita hidup, maka kita akan tetap hidup. Tetapi katanya, jika Tuhan mau kita mati, maka kita akan melihat Yesus pada hari kebangkitannya. Puji Tuhan katanya. Ini adalah hal yang dikatakan oleh sang suami ini. Dan suami ini benar-benar memiliki kedamaian yang tidak tergoyahkan. Kepercayaan dan iman yang situasi atau kondisi apapun tidak mengubah imannya kepada Yesus. Kemudian suami ini bilang, ayo kita nyanyi sama-sama katanya. Mari kita bernyanyi sama-sama katanya. Terus anaknya yang cewek ini bisa main piano. Terus dia bilang, gimana mau nyanyi, mau main piano katanya. Sedangkan pianonya aja itu goyang sana, goyang sini. Jadi suami ini bilang, aduh udah nggak usah katanya. Mari kita gunakan alat musik yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu suara. Jadi mereka mulailah bernyanyi karena kepala keluarga ini, suami ini mulai berkata, ayo kita menyanyi. Pada saat mereka sedang bernyanyi, pada saat mereka sedang mendengar, sedang mau bernyanyi, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Jadi ada orang yang mengetuk pintu tiba-tiba di depan. Jadi suaminya ini heran, lah lagi gempa bumi, kok bisa ada orang yang mau ketuk pintu, mau bertamu katanya. Heran lah dia. Tapi suami ini pergi dan membuka pintu. Terus suami ini ternyata itu adalah tetangga mereka yang tinggal di sebelah mereka. Kemudian tetangga ini bilang sama mereka, Pak, biarkan kami masuk. Heran bapak ini. Terus bapak ini bertanya, dia bilang, lah ini lagi gempa, semua orang berusaha untuk turun ke tangga, turun ke bawah, kenapa kamu tiba-tiba mau datang masuk ke rumah saya? Bukannya turun ke bawah. Ini adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh suami ini. Kemudian tetangga ini berkata, nggak aman katanya. Nggak aman kalau kita turun ke bawah, karena bisa saja pada saat kita dalam perjalanan turun, tangga itu katanya bisa jatuh semua. Bahkan kalaupun seandainya saya dibawa, gedung-gedung yang ada atau tinggi apartemen ini bisa menimpa saya katanya yang ada di bawah. Jadi nggak aman di tempat ini. Terus suami ini bertanya lagi, kalau nggak aman di tempat ini, kenapa kamu mau masuk ke dalam apartemen saya katanya, atau ke dalam rumah saya lah. Ini adalah perkataan daripada tetangga ini. Tetangga ini mengatakan bahwa ini, rumah kamu adalah satu-satunya katanya, tempat yang aman di seluruh istilahnya apartemen ini. Di seluruh daerah ini katanya tempat apartemen kamu ini, rumah kamu itu, kamar kamu ini adalah tempat yang paling aman. Kemudian bapak ini heran lagi, kenapa kamu mengatakan ini? Dan ini adalah jawaban yang diberikan oleh tetangga ini. Tetangga ini mengatakan begini, karena kami tahu bahwa surga hidup di dalam rumah ini. Dia bilang bahwa ketika kami sedang berantem, kalian itu katanya bernyanyi dan berdoa katanya. Ketika kami sedang dalam masalah, kalian datang dan mendoakan kami. Dan ketika kami tidak punya makanan katanya, kalian datang dan membawa makanan buat kami. Dan kami dapat melihat bahwa ada Tuhan bersama dengan kamu. Dan kami tahu
bahwa Tuhan tinggal katanya di dalam rumah ini. Sehingga biarkanlah kami masuk dan tinggal di dalam rumahmu. Ini adalah perkataan dari tetangga yang tinggal di rumah dari keluarga ini. Sungguh luar biasa, bukan? Bahwa orang lain bahkan bisa melihat ada Kristus di dalam hidup keluarga ini. Keluarga ini yang menyaksikan bahwa kami tahu bahwa ada surga yang tinggal di dalam rumah ini. Yang menjadi pertanyaan saya pada pagi hari ini, bagaimana dengan kita? Apakah orang lain bisa melihat adanya Kristus di dalam hidup kita yang membuat orang lain tertarik untuk datang dan tinggal bersama-sama dengan kita? Adakah surga di sekitar kita, atau yang terjadi bahkan orang lain gak mau dekat dengan kita? Bahkan orang lain pengennya, aduh gak maulah dekat dia karena dia tukang marah, cerewet, tukang ngambek, atau ya kalau deket dia saya selalu dimarah-marahin. Apa yang menjadi kesaksian hidup kita? Dapatkah orang lain melihat Yesus seperti keluarga ini? Ada sebuah kutipan dalam buku Step to Christ atau Kebahagiaan Sejati, chapter atau pasal yang ke-9 dikatakan begini. When the love of Christ is enshrined in the heart, like a sweet fragrance, it cannot be hidden. Its holy influence will be felt by all with whom we come in contact. Jadi dibilang dalam kutipan ini bahwa ketika cinta dari Kristus katanya bertumbuh, berkembang di dalam hati kita, seperti katanya harum, bau-bauan yang harum katanya, itu tidak dapat disembunyikan. Bahkan katanya pengaruhnya akan dirasakan by all, di sini dibilang oleh semua loh, bukan satu orang, bukan beberapa, by all with whom we come in contact. Jadi dikatakan bahwa oleh semua orang yang ada di sekitar kita, dengan siapa kita berkomunikasi, dengan siapa kita bekerja, dengan siapa kita mungkin berteman, itu semua katanya akan dapat dirasakan oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Dapatkah orang lain merasakan Kristus ada di dalam hati saya? Dapatkah orang lain melihat Yesus di dalam hidup saya? Dan ini juga kita bisa lihat di dalam cerita di Alkitab. Di dalam Alkitab, kalau kita baca dalam buku Kisah Para Rasul 11 ayat ke-26, di sini berbunyi begini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi dalam Kisah Para Rasul 11 ayat ke-26 dikatakan, ini adalah cerita tentang murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus yang tinggal bersama-sama dengan jemaat pada saat itu, dan mereka katanya mengajar tentang Yesus, berbicara, berdoa, semuanya berbicara tentang Yesus. Dan disitulah katanya murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi di sini dalam cerita ini dikatakan bahwa orang yang ada di Antioquia lah, orang yang ada di sekitar mereka lah, yang pertama kali menyebutkan mereka adalah Kristen. Kenapa? Karena yang mereka ajarkan adalah tentang Kristus. Yang mereka bicarakan adalah tentang Kristus. Sehingga semua orang bisa melihat ada Kristus di tengah-tengah mereka. Dan ini adalah yang sama seperti kutipan tadi. Sama seperti cerita tadi. Yang mengingatkan kita bahwa kalau Tuhan tinggal dalam hidup kita, maka orang lain bisa melihat Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan kalau mungkin cerita yang lain dalam buku Kejadian 21 ayat yang ke-22 berbunyi, pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Jadi ini Abimelek yang bilang kepada Abraham loh, bukan Abraham yang bilang, oh saya adalah seorang Kristen. Enggak loh. Abimelek pada saat itu adalah raja dan panglima tentaranya Pikol. Mereka lah yang mengatakan bahwa, oh Abraham, kami bisa lihat bahwa Tuhan bahkan ada bersama-sama dengan kamu. Bukan hanya Tuhan ada sama kamu, Tuhan menyertai kamu dalam apapun yang kamu lakukan. Jadi seperti kutipan ini, seperti cerita yang tadi, kita dapat melihat bahwa ketika Tuhan tinggal di dalam hati kita, ketika cinta kepada Tuhan bertumbuh di dalam hati kita, orang lain dapat melihat Kristus di dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaan saya pada pagi hari ini, apakah orang lain dapat melihat Yesus dalam hidup saya dan saudara? Apakah orang lain dapat melihat bahwa ada Kristus yang hidup tinggal di dalam hidup saya?
Dan yang menjadi pertanyaan kita mungkin, apa hubungannya dengan judul kita pada pagi hari ini tentang Yesus akan datang segera? Dalam sebuah kutipan, dalam sebuah buku Heaven yang berjudul tentang Heaven atau surga, 171 alinea yang kelima, dibilang begini. If we would see heaven, we must have heaven below. Jadi bilang bahwa jika kita mau memiliki surga, katanya, kita harus memiliki surga di bumi ini. Jika kita katanya lebih lanjut dikatakan, jika kita mau masuk ke dalam surga dan memang kita sedang dalam perjalanan ke situ, maka harusnya katanya roh surga itu atau wangian surga itu harusnya tinggal di dalam hati kita. Dikatakan lebih lanjut, but if we find no pleasure now in the contemplation of the heavenly things, if we have no interest in seeking the knowledge of God, no delight in beholding the character of Christ, if holiness has no attraction for us, then we may be sure that our hope of heaven is vain. Jadi lebih lanjut dilanjutkan bahwa bukan hanya dibilang bahwa kita harus memiliki surga, bahkan katanya jika kita katanya tidak memiliki keinginan katanya untuk merenungkan tentang hal-hal yang ada di surga, tidak menginginkan atau tidak tertarik untuk mencari tahu tentang Tuhan, tidak tertarik untuk belajar Alkitab, mencari tahu tentang Tuhan, kemudian tidak tertarik untuk melihat karakter Kristus, tidak tertarik untuk menjadi lebih baik, lebih suci, lebih benar, lebih istilahnya dari yang pemarah menjadi lebih tidak pemarah, dari orang yang mementingkan diri tidak menjadi orang yang tidak mementingkan diri katanya. Maka kita dapat dengan yakin berkata bahwa kerinduan kita untuk masuk ke dalam surga adalah sia-sia. Jadi kutipan ini berkata bahwa jika kita mau masuk ke dalam surga, surga itu harus ada di dalam hati kita. Surga itu kalau kita mau berjalan ke sana, maka haruslah kita miliki di dunia ini. Roh surga, roh yang tinggal di surga haruslah dimiliki oleh umat-umat yang sedang berjalan ke dalam surga. Dan ini kita bisa juga lihat di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, di dalam buku Matius pasal yang ke-16 ayat ke-19 dibilang begini, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi kalau kunci udah pasti untuk cara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang ditulis oleh Alkitab? Begini, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi di sini dibilang, apa yang kita ikat, apa hal-hal di dunia ini yang kita pegang, itu juga yang akan kita bawa ke dalam kerajaan surga. Apa yang kita lepaskan di dunia ini akan juga kita lepaskan di surga. Jadi dengan kata lain, kita bisa melihat bahwa ayat ini pun menyiratkan, mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, kalau mau masuk ke dalam surga, tentu kita harus ada juga miliki hal itu di dunia ini. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam surga, maka kita harus memiliki surga di bumi ini. Maka kita baru bisa membawa surga itu ada di dalam kerajaan surga. Jika kita yang hidup di dunia ini mau tinggal masuk ke dalam surga yang hidup di dalam hadirat Tuhan, maka kita harus siap selalu untuk hidup di hadirat Tuhan selalu selama kita berada di dunia ini. Dan ini adalah perkataan Alkitab. Perkataan Alkitab ia mengingatkan kita bahwa kalau kita mau berjalan ke surga, kita harus memiliki surga. Kalau kita mau bertemu dengan Yesus, hidup di dalam hadirat Yesus ketika di surga, maka kita harus memiliki Yesus saat ini, saat sekarang ini ketika kita berada di dunia ini. Menjadi pertanyaan saya pada pagi hari ini, apakah kita sudah siap? Apakah sudah ada Kristus tinggal dalam hati kita? Apakah Kristus sudah nyata tinggal dalam hati kita? Apakah kita sudah siap? Sudah ada roh Tuhan, roh surga seperti kesaksian atau seperti kata tetangga tadi yang mengatakan bahwa ada surga di dalam dunia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah siap? Apakah saya dan saudara sekarang ini sudah siap jika Tuhan datang pada saat ini? Dan bagaimana jika saya mungkin belum siap? Apakah Alkitab memberikan solusi? Bagaimana cara saya supaya saya bisa bertahan, supaya saya tetap bisa setia, supaya saya tetap rindu untuk mau bertemu dengan surga, supaya saya memiliki surga di bumi ini? Apakah Alkitab memberikan jawabannya? Apakah Alkitab memberikan cara supaya kita bisa tetap tinggal dan hidup di dalam
supaya kita bisa berjalan ke dalam surga? Ya, Alkitab memberikan jawabannya. Ini adalah beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan. Saya ingin memberikan kita 4 tips yang mungkin bisa kita lakukan, yang mungkin kita bisa terapkan sama-sama buat saya dan buat saudara-saudara. Jika kita, saudara-saudari yang hadir, jika kita sama-sama mau untuk berjalan ke surga, jika kita sama-sama seperti kesaksian orang tadi memiliki Kristus, memiliki surga yang tinggal di dalam rumah kita. Yang pertama dikatakan, firmly root in Christ. Jadi benar-benar katanya berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Dalam sebuah buku Last Day Events atau peristiwa akhir zaman, dikatakan begini. It will be well for us to spend a thoughtful hour each day in the contemplation of the life of Christ. Jadi dibilang bahwa itu sangatlah baik katanya untuk menghabiskan 1 jam 1 hari katanya untuk merenungkan tentang kehidupan Kristus. Dan kita harus katanya, terutama merenungkan itu bagian-bagian mendekati kematian atau penyaliban Yesus. Dan katanya begini, jika kita tidak benar-benar terkonek secara langsung kepada Tuhan katanya, kita tidak akan pernah. We can never resist katanya. Kita tidak akan pernah, bukan mungkin ya, tapi tidak akan pernah katanya, menghilangkan efek mementingkan diri, menyenangkan diri, ataupun melawan pencobaan. Jadi dibilang bahwa kalau kita tidak melakukan hal ini, tidak merenungkan, tidak berakar di dalam Kristus, katanya kita nggak akan pernah katanya bisa melawan efek yang berusaha untuk hanya mementingkan diri kita, mau suka-suka kita, mau yang menyenangkan hati kita, atau kita bisa bertahan di dalam pencobaan. Ini adalah kata buku Last Day Event. Dan ini kita juga bisa lihat di dalam buku di dalam Alkitab. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5 dikatakan begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu katanya tidak akan dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Aku adalah pokok anggur dan kamu adalah rantingnya. Jadi Yesus pun berkata bahwa kita harus tinggal di dalam Kristus. Kalau kita tidak tinggal, katanya kita nggak bisa berbuah. Baik berbuah dalam menghasilkan jiwa ataupun berbuah dalam menghasilkan buah-buah roh. Seperti yang dikatakan Alkitab. Jadi benarlah perkataan kutipan ini yang mengatakan kita nggak akan bisa menghilangkan rasa mementingkan diri, mendapatkan buah-buah roh kalau kita nggak tinggal di dalam Kristus. Bagaimana caranya tinggal? Alkitab pun memberikan jawabannya. Di dalam Mazmur 119 ayat 11, Daud berkata bahwa dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi dibilang Daud pun berkata bagaimana caranya supaya kita jauh dari dosa, tidak mementingkan diri. Kita harus menyimpan janji Tuhan. Dengan kata lain, kita harus menyimpan firman Tuhan, merenungkan tentang Tuhan. Tuhan hidup di dalam kita, barulah kita bisa katanya menghilangkan atau tidak jatuh ke dalam dosa. Dan ini adalah cara yang diberikan yang pertama. Jadi cara yang pertama, mari kita mencoba untuk mengambil selain waktu untuk renungan pagi dan renungan. Mari kita mengambil satu waktu untuk membaca, merenungkan 1 jam aja 1 hari. Untuk merenungkan tentang karakter Kristus, tentang kehidupan Kristus, terutama mendekati akhir daripada kematiannya. Mendekati kematiannya ketika Yesus disalibkan, maka katanya kita akan benar-benar dibawa kepada Kristus. Nah, ini adalah tips yang pertama. Tips yang kedua apa? Di sini dibilang tips yang kedua dalam buku yang sama, dibilang kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Jadi di dalam buku ini dibilang, jika dunia ada, maka katanya kita nggak ada keinginan untuk berdoa. Jika dunia katanya ada di dalam hati kita, kita nggak ada keinginan untuk berdoa. Tidak ada keinginan katanya untuk mau mungkin berkomunikasi dengan dia. Karena kenapa? Roh Tuhan nggak ada di dalam hati kita. Jadi
tulisan ini mengatakan kalau dunia ada di dalam hati kita, maka roh Tuhan ini nggak bisa tinggal di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Sehingga katanya kita tidak memiliki keinginan untuk berdoa, tidak memiliki keinginan untuk berkomunikasi dengan dia. Atau mungkin doa yang kita lakukan itu hanya doa yang sehari-hari. Hanya karena, oh iya ini mau makan udah biasa berdoa, mau tidur udah biasa berdoa. Hanya itu. Tapi kita tidak merasakan kerinduan, keinginan untuk berdoa kepada Tuhan. Tidak merasakan keinginan untuk bisa berkomunikasi dan berhubungan dengan Tuhan. Tidak merasa kehilangan katanya. Jika kita katanya di sini dibilang, kalau ada dunia, Tuhan nggak bisa tinggal. Dan menariknya bahwa Alkitab juga mengatakan hal yang sama dalam Galatia 5 ayat yang ke-16. Dikatakan begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi Alkitab berkata, kalau kita ada Roh Kudus, hidup di dalam Roh Kudus, maka kita nggak akan memiliki keinginan dunia. Sama seperti kutipan ini, bukan? Kutipan ini pun mengatakan kalau kita mau hidup di dalam roh, maka dunia akan nggak ada. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki roh katanya? Karena di sini dibilang, roh itulah yang akan membuat kita memiliki keinginan katanya untuk berdoa, untuk desire. Karena dibilang kalau nggak ada roh, nggak ada keinginan untuk berdoa. Jadi dengan kata lain, Roh Kuduslah yang membuat kita bisa memiliki keinginan, kerinduan katanya untuk berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Dan bagaimana cara kita memiliki Roh Kudus? Dalam Lukas 11 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Dalam Lukas 11 pasal yang ke-13, ayat yang ke-13 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada. Jadi bagaimana caranya? Berdoa, minta itu setiap hari. Jadi dibilang, bagaimana cara kita untuk memiliki Roh Kudus? Biarlah dalam setiap doa kita jangan berfokus hanya ke dalam masalah kita dan masalah kita. Bukan saya bilang nggak boleh. Tetapi di sini dibilang, biarlah dalam setiap doa kita menyisipkan satu hal setiap saat ketika kita berdoa. Menyisipkan permintaan untuk meminta Roh Kudus mengubah hidup kita. Jadi yang kedua dikatakan bagaimana caranya supaya kita bisa tetap bertahan, supaya kita tetap bisa mau memiliki Tuhan di dalam hidup kita, adalah dengan cara berdoa, meminta Roh Kudus di dalam hidup kita untuk mengubahkan hidup kita. Sehingga karena katanya kalau roh ini tinggal di dalam hidup kita, maka keinginan dunia ini akan mulai menipis dan keluar. Karena tidak ada yang bisa berjalan bersama-sama. Nah, tips yang ketiga dibilang begini, Bible study. Jadi dibilang begini, harus ada katanya setiap hari, bukan sekali-sekali dibilang. Setiap hari harus ada waktu yang diberikan untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Meskipun katanya hanya untuk menghafal satu ayat satu hari. Jadi dibilang begini, kita harus meletakkan Bible study, belajar Alkitab. Bukan hanya itu, harus mencoba menghafal katanya, supaya kita memiliki katanya makanan rohani yang ada di dalam hidup kita. Dan katanya begini, menarik di sini dikatakan yang saya garis merah, divine grace must be received daily or no man will stay converted. Jadi dibilang, roh Tuhan atau ya Tuhan, kasih karunia Tuhan itu harus diterima setiap hari. Harus kita rasakan setiap hari, atau katanya kita nggak akan pernah katanya terus-terusan untuk datang dekat kepada Tuhan. Atau nggak akan pernah terus-terusan tinggal dan bertumbuh di dalam Kristus. Jadi dikatakan, kalau saat ini mungkin keimanan kita katanya, mungkin iman kita, kerinduan kita tidak seperti saat kita pertama bertemu dengan Kristus, mungkin katanya, hubungan kita setiap hari dengan Tuhan itu terputus. Tidak seperti ketika kita awal-awal menerima Tuhan. Karena katanya, kita tidak akan pernah selalu imannya atau bertumbuh seperti yang pertama kali menerima Kristus kalau Tuhan tidak setiap hari diterima di dalam hidup kita. Dan ini tertulis juga dalam Matius 4 ayat 4, 7, dan 10. Ini bercerita tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Dan Yesus berkata di dalam ayat keempat bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi di sini dibilang bahwa kita harus memiliki makanan rohani, kata Yesus, di dalam hidup kita. Dan kalau kita lihat di dalam pencobaan ayat 7 dan 10, Yesus pun mengutip dari ayat Alkitab. Bagaimana Yesus mengutip kalau Yesus tidak menghafal ayat tersebut?
Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kita perlu untuk menghafal satu ayat satu hari supaya kita bisa melawan pencobaan, supaya kita ada makanan ketika ada pencobaan itu datang, kita bisa ada ayat Alkitab yang akan menguatkan kita setiap hari. Bagaimana mungkin Tuhan mau menguatkan kita kalau kita pun tidak mengingat satu pun apa yang Allah mau bisikan ke dalam kita. Nah, itu adalah tips yang ketiga. Dan tips yang keempat dibilang begini, control the mind katanya. Kita harus melatih, mengontrol pikiran kita katanya. Pikiran kita harus katanya dipenuhi dengan hal-hal yang ada di surga, hal-hal yang suci. Atau katanya kalau kita tidak mengisinya dengan hal tersebut, maka katanya kita akan menyukai tentang hal-hal yang mungkin berbau jenaka, kemudian hal-hal yang hanya berbau dunia, hanya ringan lah, bukan hal-hal surgawi. Jadi katanya kalau pikiran kita nggak diisi dengan hal-hal yang ada di surga, maka katanya kita akan lebih suka untuk hal-hal yang berbau duniawi lah. Hal-hal seperti ya mungkin kayak saya, katanya kalau kita nggak suka untuk mengisi dengan firman Tuhan, kita akan lebih suka mungkin kayak saya lebih suka lihat Instagram, lihat hal-hal yang sederhana lah kayak perkelahian, perselingkuhan, kemudian ya banyak hal lah yang bisa kadang-kadang waktu kita. Dan ini juga dikatakan dalam buku Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi dalam buku Filipi pasal yang keempat ayat ke-8 dikatakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Alkitab pun berkata bahwa kita harus memikirkan hal-hal yang ada di surga. Pikirkanlah katanya semuanya itu. Karena kalau kita tidak mengisinya dengan hal tersebut, maka setan akan menggunakannya untuk mengisi hal-hal yang lain. Jadi dari pelajaran ini, ada 4 tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus berakar di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Gunakan waktu 1 jam saja satu hari untuk merenungkan tentang kehidupan Kristus. Yang kedua, doa. Berdoalah minta supaya Roh Kudus mengubahkan kita setiap hari, mengubahkan karakter kita. Biarlah kita berdoa supaya Roh Tuhan setiap hari ada di dalam kita. Yang ketiga katanya menghafal ayat Alkitab. Menghafal ayat Alkitab. Yang keempat katanya, mari kita mencoba katanya untuk menjaga, mengontrol pikiran kita untuk memikirkan perkara-perkara yang ada di dalam surga. Nah, ini adalah 4 tips yang bisa kita lakukan katanya, supaya kita tetap bisa setia di dalam hidup kita hingga sampai Yesus datang. Supaya kita tetap bisa setia dan bersiap kalau Yesus datang. Dalam sebuah buku dituliskan begini, your profession of faith is not guaranteed in that day, but the state of your affection. We should ask ourselves, for what are we living and working? Jadi dibilang bahwa agama kita bukanlah garansi katanya pada hari kedatangan Tuhan katanya. Bukanlah garansi bahwa pada hari kedatangan Tuhan kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Agama kita itu bukan garansi katanya. Tetapi katanya, di mana cinta dan kasih kita, itulah yang akan menentukan apakah kita masuk ke dalam surga. Bagaimana cara kita mengetahui? Kita harus bertanya pada saat ini. Kalau kita hidup, kalau kita bekerja saat ini, yang mana yang lebih penting? Apakah kita hidup untuk Tuhan? Apakah kita bekerja untuk Tuhan? Atau kita bekerja untuk menyenangkan diri kita? Untuk mendapatkan kenyamanan diri? Saya bukan bilang itu salah ya. Tetapi yang mana yang menjadi prioritas kita? Dan Yesus pun mengingatkan ini dalam buku Matius pasal 6 ayat ke-21. Yesus berkata, karena di mana hartamu berada, disitulah hati kita berada. Jadi apa yang menjadi harta? Hal terpenting di dalam hidup kita. Apa yang menjadi tujuan utama di dalam hidup kita katanya? Disitulah katanya hati kita berada. Dan disitulah yang menjadi poin hidup kita yang paling penting. Dan menjadi pertanyaan saya, apa yang kita kira-kira kalau kita hidup sekarang ini, sampai sekarang ini, kira-kira apa yang menjadi utama di dalam hidup kita? Apakah pikiran kita ini sekarang dipenuhi dengan hal-hal yang ada di surga? Lebih banyak kasih dan cinta dan perhatian kita untuk hal-hal di surga atau untuk hal-hal yang ada di dunia? Jika saat ini ada sebuah timbangan ya yang kita pakai, ada sebuah timbangan yang kita pakai untuk menilai yang mana yang lebih berat. Hal-hal yang berbau ke surga yang kita pikirkan atau hal-hal yang berbau kepada dunia. Coba kita masukkan di dalam situ, mungkin di dalam timbangan ini sebagai pemberatnya adalah
buku yang kita baca, apa yang kita lihat, kira-kira yang mana yang lebih banyak? Kita akan melihat firman Tuhan, Alkitab, atau kita akan lebih banyak melihat pada mungkin Instagram, lihat TV, lihat ya segala sesuatu. Apa yang kita baca? Yang mana buku yang lebih banyak kita baca? Lebih banyak baca berita di dunia ini atau lebih banyak baca Alkitab? Kemudian apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Lebih banyak melihat mungkin firman Tuhan, melihat nature, atau kita lebih banyak melihat mungkin oh ya gosip, kemudian oh ya apa yang kita lihat? Kemudian apakah fashion menjadi pokok utama atau kita akan lebih memikirkan oh iya, kalau kita mau pakaian, oh iya saya mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Apa? Atau untuk kayak istilahnya supaya saya kelihatannya cantik, baik. Bukan saya bilang salah ya. Tetapi kira-kira apa? Kemudian mana yang lebih banyak? Apakah kita lebih senang menyenangkan diri kita atau menyenangkan Tuhan? Kira-kira yang mana yang akan menjadi timbangan kita? Kalau timbangan itu bisa, yang mana yang lebih ringan, yang lebih gampang naik di dalam hidup kita? Apakah hal-hal surga lebih berat ke bawah, lebih banyak yang kita pikirkan? Atau hal-hal surga itu hanya begitu ringan dan begitu cepatnya timbangan ini naik ke atas? Yang mana yang menjadi pikiran kita? Yang mana yang menjadi banyak yang kita pikirkan dalam hidup kita? Dan saya kembali bertanya, jika ini sudah kita renungkan, apakah kita sudah siap kalau Yesus datang hari ini? Apakah kita sudah memang benar-benar rindu untuk bertemu dengan Yesus? Apakah hidup saya itu sudah benar-benar siap kalau Tuhan datang saat ini? Apakah saya ini masih merasa nyaman untuk tinggal dan merasa bahwa dunia ini adalah lebih menarik daripada surgawi? Apakah saya sudah siap? Yesus akan datang segera. Dia akan datang segera. Bukan yang menjadi pertanyaan lagi apakah Yesus akan datang. Karena Yesus pasti datang segera. Dan dia akan datang segera. Dan seperti yang dituliskan oleh Alkitab bahwa sampai katanya firman Tuhan katanya dikabarkan sampai ke ujung dunia, barulah tiba kesudahannya. Dan saudara, tahukah saudara-saudara bahwa sekarang ini di sekitar kita katanya begitu banyak terjadi kebangunan rohani yang menunjukkan bahwa Yesus memang sudah akan datang segera. Karena Yesus berkata bahwa Injil Tuhan, firman Tuhan itu akan harus sampai ke ujung dunia, barulah Yesus akan datang segera. Dan tanda-tanda akhir zaman kita sudah melihatnya. Dan tahukah saudara bahwa saat ini di sekitar kita begitu banyak terjadi revival. Nah, salah satu mungkin yang saya bisa ceritakan adalah yang terjadi di Nairobi. Jadi ini adalah sebuah revival yang terjadi di Nairobi. Di Nairobi ini pada saat sebelum cerita ini terjadi, pada saat itu dikatakan umat Kristen begitu sedikit yang ada di sana karena lebih banyak orang sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan pekerjaannya sehingga nggak punya waktu katanya untuk bertemu dengan Tuhan. Ini adalah yang dikatakan. Dan pada saat itu ada beberapa pendeta yang berkumpul. Saya lupa antara 10 atau hampir 20 orang. Pendeta-pendeta katanya berkumpul katanya untuk berdoa, mendoakan supaya terjadi kebangunan di kota ini. Jadi dibilang bahwa pendeta-pendeta ini datang dan berkumpul setiap hari untuk mendoakan kebangunan rohani di kota ini. Di negara ini, di Nairobi lah pada saat itu. Ini adalah hal yang dilakukan oleh pendeta ini. Pendeta ini berkumpul antara 3 sampai 6 bulan, saya lupa pastinya. Dan itu adalah hal yang mereka doakan setiap hari. Sampai katanya pada suatu saat katanya, saat suatu bulan setelah mereka 3 atau 6 bulan berdoa, suatu kali katanya ada seorang pendeta dari denominasi lain menelepon katanya kepada pendeta yang saat itu ikut berdoa. Jadi pendeta denominasi ini berkata kepada pendeta ini, saya sedang belajar Alkitab katanya. Dan ketika saya belajar Alkitab, saya menemukan hari Sabtu itu adalah hari yang benar untuk beribadah katanya. Dan ketika saya cari-cari katanya siapa yang beribadah di hari Sabtu, saya menemukan bahwa gereja kalian adalah gereja yang memelihara katanya, yang memelihara hari Sabtu katanya. Jadi saya menghubungi saudara katanya pendeta, bolehkah saya meminta katanya pelajaran Bible study untuk saya bisa pelajari katanya. Jadi pendeta ini kemudian mengirimkanlah flyer buku atau pack untuk Bible study lah kepada pendeta dari denominasi lain ini. Dan saudara-saudara tahu bahwa pendeta ini menerima kebenaran Tuhan. Bukan hanya menerima kebenaran Tuhan, bahwa pendeta ini katanya mengajarkan itu kepada seluruh jemaatnya yang dia pada saat itu
tuntun lah, yang pada saat itu dia gembalakan. Jadi dia ajar seluruh jemaatnya. Dan jemaatnya itu hampir berkisar antara 150 sampai 200 orang. Dan semuanya katanya menerima Yesus. Tapi katanya ini hanyalah awal daripada revival besar yang terjadi di Nairobi pada saat itu. Pendeta ini kemudian ada sebuah acara untuk kayak istilahnya pendeta-pendeta semua berkumpul lah. Pendeta-pendeta itu berkumpul untuk ada sebuah event. Dan saudara-saudara tahu pendeta ini mengcopy Bible study yang diberikan oleh pendeta dari pendeta kita. Kemudian dia copy hampir 200 lembar katanya dia copy, kemudian dia bagikan pada saat acara kumpulan pendeta-pendeta ini. Dan saudara-saudara tahu bahwa hampir rata-rata sekitar 150 sampai 200 pendeta, 190-an nggak nyampe 200 waktu itu, semuanya katanya menerima kebenaran Tuhan. Bukan hanya itu, pendeta-pendeta ini kemudian mengajarkannya kembali kepada jemaatnya yang ada di situ. Dan katanya ratusan ribu orang dibaptiskan pada saat itu. Menerima kebenaran Tuhan pada saat itu. Ada banyak kebangunan. Dan ada katanya banyak cerita seperti ini yang kita bisa lihat katanya di seluruh dunia. Dan Yesus akan datang segera. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah kita sudah siap kalau Yesus akan datang? Jangan sampai katanya kita tertinggal di dunia ini. Karena tanda-tanda kebangunan rohani sudah begitu banyak yang menyatakan bahwa Yesus akan datang segera. Di sekitar kita banyak orang yang menerima kebenaran Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita malah tertinggal dengan orang lain? Apakah kita mulai malas datang ke gereja? Apakah iman yang dulu kita terima ketika kita awal-awal menerima Tuhan mulai redup? Apakah kita sudah siap kalau Yesus datang sekarang? Yang menjadi pertanyaan bukan Yesus, apakah Yesus akan datang? Apakah saya dan saudara sekarang ini sudah siap kalau Yesus datang segera? Yang menjadi kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin menceritakan sebuah pengalaman ketika saya mungkin mengadakan perjalanan. Mungkin sebagian dari saudara-saudara tahu bahwa baru-baru ini saya pergi ke South Africa, ya Afrika Selatan lah. Baru-baru ini saya bersama dengan keluarga saya pergi ke South Africa pada saat itu, ke Afrika Selatan. Dan ya biasalah, karena ini adalah benua yang ada mungkin di Afrika agak jauh dari kita ya. Waktu itu dari perjalanannya saja dari Jakarta jadi ada satu kali transit dari Jakarta ke Doha itu perjalanannya hampir sekitar 8 jam. Ini di pesawat doang ya, belum yang kita istilahnya check-in, boarding di airport itu belum. Kemudian nanti kita 8 jam ini ada transit di Doha satu kali, Doha kemudian ke Cape Town yang ada di South Africa. Itu ada perjalanan sekitar 9 sampai 10 jam. Jadi kita bayangkan ya, untuk di dalam pesawatnya aja itu sudah hampir sekitar 18 jam. 18 jam, lain kita transit menunggu, lain kita ketika turun atau kita mau boarding, kemudian kita harus di airport, itu lain ya. Itu lain. Hanya untuk di pesawatnya aja, itu kita harus memakan waktu sekitar 18 jam perjalanan hanya untuk pergi ke South Africa. Soalnya saudara tahu, pada saat saya pertama kali mau pergi ya, saya cukup excited, saya cukup semangat kayak gitu. Wah, kayaknya pergi ke, belum lagi kan kita lihat itinerary-nya. Oh, ada kita bisa lihat air terjun Victoria Falls waktu itu. Oh, salah satu air terjun yang cukup besar. Kemudian salah satu wonder lah, Seven Wonders. Oh, wah, luar biasa. Terus kita ada kayak lebih banyak di alam kan. Jadi kita cukup excited. Saya suka alam. Jadi saya cukup excited untuk pergi ke tempat ini. Dan ketika di airport cukup excited lah. Nggak ada kayak istilahnya keinginan kayak, aduh pengen cepet-cepet sampai lah. Pengen kayak istilahnya, wah semangat lah masih. Dan di 8 jam pertama dari Jakarta ke Doha, saya tuh masih lumayan excited. Dan saya pikir, oh masih bisa tidur ya. Ya tidur lah di 8 jam pertama waktu itu. Walaupun tidur-tidurnya ya bukan tidur nyenyak, tapi tidur-tidur ayam. Belum lagi kan kita hanya duduk biasa, tempat duduk. Kemudian sempit di depan. Kemudian saya duduk paling dalam, mau ke kamar mandi pun susah, harus suruh orang. Kayak keluar kan. Pokoknya nggak nyaman lah perjalanan itu. Jadi kayak istilahnya, aduh, kayak lama. Itu 8 jam pertama saya masih bisa bertahan. Tapi tahukah saudara-saudara, dari mulai Doha ke Cape Town, itu rasanya perjalanan ini kok nggak sampai-sampai ya. Rasanya capek gitu. Dan saya nggak se-excited itu. Bahkan saya berpikir, aduh kayaknya lebih enak lah tinggal
balik ke Jakarta. Kayaknya perjalanan terlalu jauh dan kayaknya begitu melelahkan untuk sampai ke Cape Town pada saat itu, ke tujuan saya. Dan saya udah nggak se-excited itu untuk menunggu karena lelahnya perjalanan itu. Dan saudara-saudara tahu seringkali perjalanan hidup kita, perjalanan hidup kekristenan kita seperti perjalanan saya ke South Africa. Di awal-awal ketika kita menerima Yesus, kita begitu excited mendengar tentang Yesus. Kita begitu semangat, kita begitu membara untuk mau bercerita kepada orang lain, begitu membara untuk membagikan firman Tuhan kepada orang lain, begitu semangat untuk segera menyambut Yesus cepat datang ke dunia ini. Tetapi sama seperti perjalanan yang saya alami, seringkali di tengah perjalanan ini, ketika banyak penderitaan datang, atau mungkin ketika kita melihat capek perjalanan ini, begitu melelahkan, tidak sampai-sampai, dan Yesus pun belum datang. Dan seperti perjalanan ini, seringkali kita merasa lebih nyaman untuk tinggal di tempat di dunia ini. Seringkali kita merasa, aduh, kok Yesus masih lama datangnya? Aduh, saya udah gak sesemangat itu. Dan seringkali kita perjalanan yang melelahkan, perjalanan hidup yang melelahkan ini, seringkali membuat kita merasa lebih nyaman untuk tinggal di dunia ini. Lebih senang, lebih berasa enak, dan lebih berasa bahwa kita lebih bagian dari ini. Dan seringkali itu membuat kita tidak lagi siap untuk menunggu kedatangan Yesus. Pada pagi hari ini, dalam Wahyu 3 ayat yang ke-11, Yesus berkata kepada kita semua yang ada saat ini. Yesus berkata, aku datang segera. Yesus akan datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak ada yang mengambil mahkota kita. Dengan kata lain, Yesus berkata, aku datang segera. Pertahankan iman kita. Pertahankan iman kita supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkota kita sehingga kita tertinggal di dunia ini. Pada hari ini, pada Sabat hari ini, pada pagi hari ini, ada satu firman Tuhan yang Tuhan mau bilang kepada kita. Ada satu firman Tuhan yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, bahwa Yesus, bahwa Ia akan datang segera, dan biarlah kita tetap setia sampai pada kesudahannya, sehingga kita semua yang hadir saat ini, kita semua yang mendengar firman Tuhan pada saat ini, kita dapat mengirimkan satu pesan kepada Yesus, bahwa Yesus datanglah segera, karena kami semua yang ada di sini siap untuk bertemu dengan Engkau dan bertahan sampai pada kesudahannya. Tuhan memberkati.